dulu, oh mohon maaf, ini jadi terlupa gara-gara Asik nanya tadi ya, nanya tentang kampus. Baik, sebagaimana biasa sebelum kita mulai pertemuan kita, mari sama-sama kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan itu kita mendapat kemudahan hari ini untuk belajar dan segala urusan kita yang lainnya dimudahkan oleh pencipta kita. Baik, berdoa dimulai. Selesai. Oke, hari ini kita lanjutkan materi tentang struktur perulangan. Struktur perulangan bagian 2 ya, bagian 2. Ya, ini lagi-lagi pointernya saja ada 50-an halaman lebih ya. 50-an halaman lebih. Jadi, dan lagi-lagi saya tidak jelaskan satu persatu ya. Saya jelaskan konsep dasarnya saja, nanti kita latihan. Ya. Oke, di bagian 2 ini kita akan belajar struktur pilihan yang lain selain if then else ya. Kita belajar struktur case ya, dan kalau di RPS mohon maaf itu bukan, masih tercampur aduk dengan bahasa pemrograman lain ya. Pakai switch case gitu ya. Ya, bahasa pemrograman lain ada yang menggunakan switch case. Kalau di Pascal pakai case saja. Ya. Oke ya, kemudian ini materinya ada case, go to, ya. Kalau ini yang exit ya, case else nggak ada masalah ya. Yang exit nggak ini, nanti aja kita pelajari saat perulangan ya. Ya, ini repetition loop ya, berulang. Ini go to bisa jadi bukan hanya cabang kalau go to ini ya, sebenarnya perulangan, tapi go to sudah kita pelajari. Oke, maaf ya. Baik, sekarang saya ajarkan ya, kita bahas tentang case ya, case. Sebelum kita bahas case ya, sebelumnya saya review lagi ya, review berkaitan dengan if then else gitu ya. Oke, misalkan kita punya struktur if then else-nya seperti ini ya, if ya kondisi 1 dan ya statement 1. Oke ya, else if kondisi 2 dan statement 2 ya. Terus ya sampai else if kondisi n dan statement n. Gini ya, misalkan selesai sampai sini ya, nggak ada else ya, tidak ada else yang terakhirnya misalnya ya, maka struktur ini bisa kita ubah dengan menggunakan ya case of ya, bisa kita gunakan case of. Tetapi untuk case of ini ada syaratnya ya, ada syaratnya ya, ada syaratnya. Syaratnya nanti aja dulu ya, kita ubah dulu menjadi case of ya. Jadi kalau case-nya jadi seperti ini, case ya, ini ekspresi ya, ekspresi of gitu ya, hasil 1 titik 2 ini misalnya biar sama dengan ini ya, statement 1 hasil 2 statement 2. Nah, terus sampai hasil n ya, statement n ya, kemudian n
Oke ya. Nah, ini pakai if then else. Ini pakai case of. Kemudian hubungannya apa? Supaya ini persis sama, kedua hal ini persis sama, maka ya kondisi satu ini ekspresinya, kondisi satu ini sama dengan gitu ya, bisa dikatakan ya, sama dengan, atau pakai apa ya, jangan pakai panah, ya boleh lah pakai panah ya, dengan penjelasan ya. Kondisi satu ini ya sama dengan gitu, bisa sama dengan, tapi kalau saya sama dengan nanti takut jadi ininya. Kondisi satu ini adalah ekspresi ya, ini sama dengan satu. Sorry, bukan sama dengan satu. Ekspresi sama dengan hasil satu. Hasil satu. Ya, jadi kondisi satu adalah ekspresi sama dengan hasil satu. Ya, kondisi dua ini sama dengan ekspresi sama dengan hasil dua. Ya. Kemudian dan seterusnya sampai kondisi n ya, ini adalah sama dengan ekspresi sama dengan hasil n, begitu ya. Jadi ekspresi sama dengan hasil satu ini nilainya true atau false gitu ya. Ekspresi sama dengan hasil dua juga true atau false ya, benar atau salah saja. Jadi ini jembatannya, bridgingnya ya. Nah, dengan ini maka struktur ini jadi sama. Jadi sama. Oke. Jadi ini hanya bentuk penulisan ya, hanya kita bisa menulis dengan apa namanya, if then, dengan menggunakan struktur if then, bisa juga kita menggunakan case of. Tetapi ya, ada tetapinya. Untuk case of ini ada keterbatasan ya, di mana case of ya, ini ekspresinya ini harus, hasilnya itu harus bertipe ordinal. Ya, harus bertipe ordinal. Ya. Paham nggak sih? Tipe ordinal berarti keluarga integer, boolean, atau karakter saja. Ya. Atau karakter saja. Atau yang nanti yang belum kita pelajari ada terbilang ya, tipe data terbilang belum kita pelajari ya, juga subrank. Kalau subrank nanti bisa kita gunakan sedikit-sedikit subrank. Ya, subrank itu kayak rentang ya, kayak apa namanya, interval. Ya, dari 1 sampai 10 misalnya, itu subrank ya, subrank. Oke. Kemudian ya, untuk compiler. Nah, ini perbedaan compiler juga ada perbedaannya juga ya. Untuk Turbo Pascal, case ini ya, case of ini hanya bisa untuk ekspresi yang bertipe ordinal tadi ya, saya jelaskan ya. Tetapi untuk compiler yang kita gunakan, Free Pascal, itu bisa juga ekspresinya bernilai selain ordinal, boleh juga untuk yang bertipe string. Ya, bertipe string bisa juga. Oke ya. Jadi seperti itu. Oke. Ya, kita lihat contoh sekarang. Kita lihat contoh programnya saja. Ya nggak apa deh, nanti aja deh ya. Kita lihat contoh programnya ya. Nah, ini kita punya yang kemarin. Oh, ini sudah dipakai. Oke, jadi ya, sebelumnya kita punya program ya, mengkonversi bilangan ya, mengkonversi bilangan ya, kita inputkan nilai UTS, nilai UAS ya, nilai tugas ya, kemudian dengan menggunakan if then else ya, kita bisa mendapatkan grade ya, Nah, yang sebelumnya ya, yang perbedaan ya, ini masih pakai program yang lama tapi sudah diubah menggunakan case of ya, Oke. Tapi tadi saya katakan ya, harus bertipe ya, ekspresi
ekspresinya harus bertipe ordinal. Tipe datanya harus ordinal atau string. Ya, string itu khusus ya, khusus. Di Turbo Pascal tidak bisa, di Pascal standar tidak bisa string. Ya, oke. Nah, karena di sini yang kondisinya ini menggunakan nilai akhir dan sebelumnya nilai akhir bertipe real, ya, bertipe real. Sekarang harus diubah, jadi dia harus bertipe integer. Ya, harus bertipe integer. Sehingga operasinya pun penghitungan nilai akhir bukan pakai bagi. Ya, bukan pakai bagi, tapi pakai div. Ya, dan ini tidak akan mengubah hasil. Ya. Oke ya. Jadi menggunakan div. Ya. Jadi tugas dikali 2, UTS dikali 3, UAS dikali 5. Ya. Hasilnya device 10. Ya. Sehingga ketika nilainya adalah 10,5 misalnya, 5-nya dihapus jadi 10 saja. Ya, 20,5 jadi 20 saja. Sehingga nilainya tetap tetap D. 19,5 ya, itu dengan device jadinya hanya 19. Ya, dan 19,5 atau 19 sama-sama tidak berubah. Ya. Oke, kemudian ya ini jadi seperti ini karena nilai akhir ini sudah diubah jadi bertipe ordinal integer, ya, maka kita bisa, nah ini sapreng ini. Sapreng di Pascal itu pakai titik 2 ya. 0,19 artinya ya, jika nilai akhir NA ini hasilnya sama dengan 0 sampai 19, maka grade-nya adalah E. Ya, ini boleh dituliskan pakai rentang ini, sapreng. Bisa juga kalau mau tulis satu-satu kalau nggak capek. Jadi 1, 2, 3, ya, 4 misalnya, terus 4 udah capek lah, 4 sama 19 ya. Boleh ditulis seperti ini. Ya, ini kalau kita lihat ini sudah ada nilai 10, 20, 30. Kita running programnya, ya, tugas 10, UTS 20, UAS 30, nilai akhir 23. Grade Anda D. Terima kasih. Misalnya seperti itu. Ya. Atau kalau kita masukkan angka lebih besar dari 100, ya, maka kalau di sini ya, di Rectester, ya, oh ini nggak ada batasan ya. Oh saya iniin, sorry. Ininya saya hapuskan dulu. Jadi tidak ada batasan ya. Ya, jadi ini tidak ada batasan. Ini gotonya. Ini agak aneh nih ya. Gotonya kenapa? Warnanya nggak berubah deh. Jadi ini nilainya tidak ada batasan ya. Oke, kita running. Nilai akhir 221. Terima kasih. Grade-nya tidak ada. Tidak ada grade-nya. Jadi, if grade ini, maka tampilkan ini. Kita bisa tambahkan sebenarnya. Else, if, nggak usah pakai if lagi. If, else, right line, Anda salah input ini. Maaf, Anda salah input nilai. Oke. Oke, kita ulang lagi. Ya. Maaf, Anda salah input nilai. Terima kasih. Nilai akhirnya 221. Ya. Atau kalau mau lebih bagus lagi ada. Ya. Misalnya lebih bagus lagi else right line, else if ya. Else if ya. Oh, ini pakai grade ya. Nggak bisa. Saya pikir pakai nilai akhirnya. Ya, kita sebenarnya bisa juga gunakan bukan grade-nya, nilai akhirnya ya. Jika nilai akhir kurang dari 0, maka tampilannya maaf Anda menginput nilai terlalu rendah.
Ketika nilai akhir lebih dari 100, maaf Anda menginput nilai terlalu tinggi. Misalnya seperti itu. Oke, kira-kira itu logikanya. Ya, ini bukan live-nya ya. Oke, ini live-nya. Oh, ini live-nya ya. Oke, baik. Ctrl A, Ctrl, kalau di sini bisa ya. Ini copy. Ya, kita buka lagi jendela baru saja. Rex Texture. Oke, Ctrl A, kita delete, Ctrl V. Oke. Loh. Ini diminta join gitu. Ini sudah ininya ya, ini sudah live ya nyalanya. Kayaknya ini sudah live ya. Coba. Pascal. Oh ya sama ya. Masukkan 1, 2, 3. Running. Lagi nggak mau nih. Live collaboration feature is for phone only. Oh, udah nggak bisa lagi. Ini berubah ini. Ya. Oke. Nggak apa-apa, kalian ini aja ya. Kalian ubah saja di program kalian. Kalian masih punya ya? Ya, silahkan. Silahkan dikat. Oke, ini programnya sama dengan yang kemarin ya. Hanya perbedaannya nilai akhirnya diubah ya, jadi bertipe integer. Kemudian ekspresinya juga berubah jadi seperti ini ya, pakai div ya. Kemudian ini. Oke, silahkan ini kan. Pakai program yang sebelumnya aja diubah sedikit. Ya, tapi jangan ditimpa ya, nyimpannya ya. Di file yang lain ya.
Permisi Pak Firdaus. Ya, silakan. Source code-nya boleh agak di scroll ke atas Pak, mau lihat. Oke, ini hanya menginput ini ya, yang bagian mulai dari beginnya hanya menginput nilai tugas, UTS dan UAS ya. Oke ya. Ini kalau GoTo-nya dihapus aja biar nggak kebanyakan ya. Oh, salah pencet mana? Ya, ini kalau dihapus ya. Oke, kalau jadi seperti ini. Oke, ini programnya seperti ini. Ini labelnya juga nggak perlu. Ya. Ini nggak banyak untuk contoh saja ya. Jadi kalau nilainya banyak pakai koma-koma. Kemarin saya ngajar masih bisa pakai live operation. Hari ini kenapa nggak mau ya? Baru diubah. Coba kalau diberikan oh enggak maukah? Oh bisa ya, muat juga. muat. Ini bagian programnya aja, bagian deklarasi. Itu ada tuh, saya copy di ini tuh, di chat. Ini bagian deklarasinya.
Oke ya, ini dibalikan seperti semula ya. Oke, sudah semuanya? Oke ya, kalau sudah, ya, sebagaimana dengan if then else, ya, case of juga boleh menggunakan else, ya. Nah, misalnya hasil yang terakhir tidak saya tuliskan lagi. Misalnya saya pakai else, ya, else, ya, grade, ya, else, grade A, gitu ya. Nah, ini juga kita perlu hati-hati nih, ya, else grade A, ini nggak pakai titik ya, ya, else grade A. Nah, ini yang mau saya tekankan di sini, misalnya kita running ya, kalau ini tidak ada masalah nih, 1, 2, 3 nilainya ya, nilainya grade-nya E. Kemudian kalau saya masukkan ini minus, min 1, min 2 misalnya, ya, min 20 udah biar langsung minus ya, ini hasilnya A. Ya, negatif jadi A. Ya. Kenapa negatif jadi A? Ya, karena else itu ya. Artinya else ini adalah nilai di luar 0 sampai 79. Di luar 0 sampai 79 itu grade-nya A. Ya, kalau ada program apa namanya nilai misalnya di Sipadu seperti ini bagus ya. Mencari A gampang. Ya, cari masalah aja dengan dosennya. Dosennya kesel dikasih nilai minus gitu. UTS min 100. Ya, UAS min 20 gitu kan. Karena nyebelin gitu. Ternyata grade-nya dapat A. Oh. Ya, heboh nanti. Jadi penggunaan else ini kita harus hati-hati benar, harus dipastikan benar bahwa ya ketika kita gunakan else ini kita sudah kita bisa memahami dengan benar bahwa else ini adalah kondisi yang mana, yang seperti apa sudah sesuai gitu. Seperti itu ya. Oke ya. Jadi hati-hati dengan else. Ya, else ini memudahkan tapi juga ya kalau tidak hati-hati bisa salah penggunaannya. Jadi ya, oke. Paham ya? Kalau yang tadi jelas kita batasi benar-benar hanya yang nilainya ya dari 0 sampai 100 saja ya. Titik 2-nya lupa. Oke ya. Kemudian apa lagi nih? Materinya apa lagi? If then else. Oh iya, ya. Ini kalau kita menggunakan ekspresi yang bertipe ordinal. Nah, tadi sebagaimana saya katakan, untuk bahasa Pascal standar, ya hanya bisa yang ordinal saja. Ya, tetapi untuk Free Pascal atau keluarga Free Pascal, saya belum ketemu juga yang compile yang lain selain Free Pascal. Lazarus pun pakai Free Pascal juga ya. Itu bisa menggunakan yang bertipe string ya, yang bertipe string. Ini contohnya nih. Nah, ini contohnya. Ini saya copy saja. Ya,
Saya kirimkan lewat ini aja ya. Lewat chat. Mana nih chat? Oke. Nah, ini. Silakan. Kalau yang di komputernya tidak bisa copy di Free Pascal, kalian buka Notepad aja ya. Buka Notepad, kalian copy di Notepad, simpan, filenya berekstensi pas ya, .pas ya. Oke. Permisi Pak, boleh bertanya Pak? Ya, silakan. Kemarin waktu kita latihan Pak di modul, kalau nggak salah kan ada yang ini ya Pak, yang jadwal itu kan ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis begitu ya Pak? Yang kemarin di modul yang latihan nomor 3. Nah, Di modul berapa tuh? Modul 4 ya? iya modul 4. Nah, kalau Mhm. nggak salah pas kemarin itu, pas saya coba itu untuk tipe data string, masukan itu pakai case sensitif Pak. Huruf besar sama huruf Ya. kecil itu berbeda. Nah, ini kok bisa ya Pak? Itu bedanya di mana Pak? Oh ya, oke. Jadi gini, eh, di awal pertemuan kita saya jelaskan bahwa ya mana sih ininya ini ya. Saya jelaskan bahwa Pascal itu tidak case sensitif ya. Ya, Pascal itu tidak case sensitif. Maksudnya apa? Maksudnya adalah semua identifier yang kita gunakan, Pascal itu tidak case sensitif. Misalnya begin, ya tidak hanya begin ya, apa namanya, selain identifier juga kata kunci juga ya, kata kunci identifier itu dia tidak case sensitif, ya. Jadi begin mau kita tulis huruf besar semua, huruf kecil semua, atau campur aduk, gitu ya, huruf besar kecilnya tidak ada masalah. Ya, dianggap sama oleh oleh Pascal, bahasa Pascal. Ya. Tetapi kalau nilai variabel ya, sebagaimana yang sebelumnya kita pelajari bahwa karakter
besar dengan karakter kecil, itu kode ASCII-nya beda. Oke ya, kode ASCII-nya beda. Nah, untuk nilai dari variabel itu tidak ada hubungan dengan hubungan case sensitif atau tidak case sensitif. Jadi, kalau kita nuliskan Jakarta besar semua dengan Jakarta kecil semua, itu beda. Ya, sepanjang itu nilai dari satu variabel ya, nilai ya. Ya, bukan namanya ya. Oke ya, nilai atau namanya. Itu tidak case sensitif. Adapun di sini karena saya tambahkan ya fungsi upcase. Ya, fungsi upcase. Jadi, fungsi upcase ini adalah fungsi yang menyebabkan ya nilai yang sebelumnya kita inputkan, misalnya ini A-nya besar ya, saya tulis ya, Jakarta A-nya yang besar, J-nya kecil bahkan. Dengan upcase ini, maka otomatis ya yang kita ketikkan menjadi huruf besar. Ya, kita buktikan aja. Kita tambahkan di sini. Ya, Redland IBK ya, IBK. Nggak pakai ini. Ya, nggak pakai kurung. Oke, kita running programnya. Oke, jadi huruf besar semua. Yang kita ketikkan kan Jakarta, A-nya saja yang besar, A yang pertama yang besar. Kemudian kita tampilkan Redland IBK, IBK-nya jadi besar semua. Ya, jadi besar semua. Oke ya. Nah, kalau tidak ada upcase, ya, kalau tidak ada upcase ini kita indikan ya, kita jadikan komentar. Kita jadikan komentar saja. Ya, sekarang kita running. Maka Jakarta itu bukan ibu kota provinsi di Pulau Jawa. Oke ya. Jadi seperti itu. Paham ya? Lawannya upcase. Lawannya upcase. Jadi kalau di bahasa pemrograman lain uppercase ya. Bahasa pemrograman lain uppercase. Di Pascal upcase. Kemudian lawannya ini upcase ini adalah ya upcase string gimana ya, upcase kata ya, upcase kata misalnya ini string ya, ya udah upcase aja lah. Upcase adalah fungsi untuk menjadikan suatu string, ini kan suatu string untuk mengubah suatu string menjadi huruf besar semua, menjadi huruf besar semua. Lawannya adalah lowercase. Ya, lowercase. Oke, lawannya lowercase. Oke ya. Jadi kalau misalnya ini kita low gini ya, low string ya, string 20 ya. Ya, ini lawannya kita low titik 2 sama dengan lowercase IBK. Oke ya, kemudian kita tampilkan ya Redland low. Kita running programnya. Jadi huruf kecil semua gitu ya. Oke, kemudian kalau tampilan ini apa namanya?
string pun bisa kita jadikan dia rata kanan ya. Misalnya ini 20 gitu. Ini 30 misalnya. Atau kita atur lebarnya. Ya, bisa juga seperti itu. Ya, daripada kita pakai spasi-spasi gitu ya, biasanya. Bisa juga. Ya, dia rata kanan. Artinya Jakarta yang ini nih, ujungnya nih, ini adalah spasi yang ketiga, apa namanya, kalau kita ini kan totalnya ada 30. Ini yang ke-30 nih yang ujung. Yang ini 20. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Kalian bisa ya nambahkan catatan di program ya. Dari hasil belajar kalian, tambahkan aja komentar-komentar di program. Kalau Pascal itu, komentar itu pakai kurung kurawal ya. Atau pakai apa, kurung biasa dikasih bintang. Ya. Kurung biasa bintang, bintang kurung biasa tutupnya. Ya, diapit itu. Kemudian kalau double slash itu C like komentar yang mirip dengan C. Saya belum tes di Free Pascal mau nggak? Di Turbo Pascal nggak mau. 2 tadi ya. Kalau di sini kan ini Free Pascal ininya. Kemungkinan Free Pascal juga oke. Double slash ya. Kalau double slash itu cukup bagian kirinya saja. Jadi kalau komentar ini bisa kita ubah. Kita ganti daripada itu ya. Kayak double slash misalnya. Oke ya. Ini nggak perlu ini lagi. Ya. Ini banyak nih di bahasa Java, bahasa C, gayanya kebanyakan seperti ini. Tapi ini hanya satu baris saja. Satu baris saja. Jadi seluruh karakter yang ada di kanan double slash-nya itu menjadi komentar semua. Menjadi komentar semua. Sudah sampai sini? Kalau sampai sini sudah, ya pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang struktur perulangan. Nah, di materi ini kan ada GoTo ya. GoTo. Tadi saya katakan GoTo itu sebenarnya lebih dibandingkan struktur pilihan, dia lebih tepat dia struktur perulangan. Ya, lebih tepat struktur perulangan. Karena dia bisa loncat ke sana kemari. Ya, sehingga bisa kita buat, kita atur menjadi berulang. Ya, menjadi berulang. Tapi perlu diingat bahwa untuk pemrograman terstruktur, ya statement GoTo itu sebaiknya sebaiknya jangan dipakai gitu. Sebaiknya jangan dipakai. Karena bisa buat rusak programnya, jadi bisa acak ke sana kemari. Kita bisa buat acak ke sana kemari. Gitu. Misalnya habis
read line IBK, write line IBK, go to 3 misalnya. 3-nya misalnya ada di bawah sini. Dia bisa loncat seperti itu. Kemana aja boleh dia, boleh dibuat muter ke sana kemari. Loncat ke sana kemari. Ya, tetapi kalau sepanjang kita bisa buat ini apa namanya dengan baik, ya itu bisa dimanfaatkan untuk struktur perulangan. Nah, sekarang kita coba buat program, ya, buat program yang ini ya, yang apa agak sedikit mirip-mirip pemrograman, tapi masih pemrograman yang sederhana. Kita programnya ada menunya, ya ada menunya. Walaupun nggak cocok kalau di sini ya, di sini jadi nggak cocok. Di sini jadi nggak cocok karena input nilainya harus kita masukkan dulu ya. Tapi di compiler kalian bisa cocok. Misalnya gini, program apa ya? Hitung luas. Ya, hitung luas. Variabelnya misalnya panjang ini aja deh. P lebar L kemudian jari-jari R apalagi. Oke, misalnya ini aja ya. Nggak usah banyak-banyak. Misalnya integer aja. Real aja deh, real. Real. Tapi sorry, kita butuh selain ini, kita butuh luas. Luas. Ya. Kemudian kita pakai konstanta. P-nya kita jadikan konstanta misalnya. P ya konstanta P ya. P sama dengan 3.14 ya, 3.14. Oke. P itu PI ya, bukan PHI ya. P. Karena PH itu lain lagi. Huruf yang lain. Maaf ya, sebentar. Oke, sudah terdengar. Oke ya, jadi kita buat program ya dengan manual, ada manual, ada menunya ya. Dan misalnya silahkan pilih menu. Satu, hitung luas
persegi. Persegi. Hitung luas persegi. Persegi aja ya. Hitung luas persegi. Kemudian pelan-pelan dua, hitung luas persegi panjang. Guideline. Oh, labelnya lupa ya. Label tiga, hitung luas lingkaran. Lingkaran bukan lingkaran ya. Lingkaran itu orang Sulawesi gitu. Ya, tiga ini aja dulu. Bisa banyak. Ya, guideline 4 selesai. Keluar. Tiga ya, walaupun saya empat. Ya, kemudian ini label dulu. Label. 1, 2, 3, 4. Ya, bisa ya. Oh, pilihan. Integer. Pilihan integer. Kemudian right. Pilihan Anda. Line pilih. Kemudian di sini saja right line pilih. Oh, pilihan ya. Nah, pilih aja dulu. Pilihan. Pilih. Oke. Kemudian kita kasih spasi kosong ya, kemudian baru pilih if pilih atau pakai cache ya. Kali ini kita pakai cache ya. Cache pilih ya off 1, maka kalau 1 berarti hitung ya hitung luas persegi ya. Berarti di sini bikin ya, kita buat ini aja ya. Apa right panjang ini ya, panjang titik 2 sama dengan kita diminta menginput nilai panjang ya. Kemudian create line panjang EP ya. Oke, kemudian habis itu kita hitung luas titik 2 sama dengan P kali P. Ya, ini real ya, pakai real gitu ya. Oke, kemudian kita tampilkan right line luas persegi dengan
panjang, 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 P 0, titik ya, 1 gitu ya, adalah luas, titik 2, 0, titik 2, 1. Ya, ini kalau pilih 1. Kemudian kalau pilih, sudah belajar belum? Oh, belum. 2. Jika pilih 2, maka mungkin ya kita hitung luas persegi panjang ya. Baik. Apa? Panjang. Panjang sama dengan line panjang P. Ya. Kemudian kurang ini ya. Right ya. P biar kelihatan. Oh, nggak usah ya, karena udah kita tampilin di sini ya. Line P. Oke. Kemudian 2, ini biar ini juga terlalu lebar. Masih perlu lebar ya, itu butuh lebar. Right, lebar, lebar, lebar sama dengan line L. Oke, kemudian luas titik 2 sama dengan P kali L. Kemudian hasilnya kita tampilkan right line luas persegi panjang ukuran ya P satu P kali ya, lebar L 1 ya, adalah luas 20.21. Oke ya, N. Kemudian 3 ya 3 begin right jari sama dengan define apa ini tadi apa jari-jari itu apa R ya
Ya. Kemudian luas titik 2 sama dengan P kali R kali L. Length, luas lingkaran dengan jari-jari R titik 2 0 titik 21 ya adalah ya, luas 20 titik 21 ya oke 4 titik 2 ya go to misalnya 5 misalnya go to 5 N koma oke ya ini belum selesai ya kemudian kita buat programnya ya program kita buat ini udah selesai begini ya kemudian apa ya satu lagi else lupa else ya else jangan di sini tapi nggak apa di sini aja else go to 1 else go to 1 ya jadi kalau di luar 1 sampai 4 dia pindah ke 1 satunya itu mana satunya di sini ya satunya di sini 1.2 ya satunya di sini berarti jadinya 5 tuh go to 1 jadi kalau dia milih di luar 1 sampai 4 ya balik lagi ke ini double lah ya biar kita coba ya. Kita coba dulu ya 1 sekarang program fatal unexpected end of file ya berarti nggak ada masalah karena kita belum ada n belum ada n titik belum ada ya n titik belum ada oke tentu masih banyak yang goto-gotonya belum ada ya kemudian ini udah pindah ke atas ini udah selesai sampai sini kalau kita pilih selesai ya kemudian misalnya 5-nya dulu kita ini kan 5.2 ya. Oke kemudian kita tuliskan sini lifeline ya terima kasih ya kita cek dulu sampai sini ya silahkan pilih menu hitung luas dan seterusnya pilihan Anda 1 panjang panjangnya belum dimasukkan ya, panjang harusnya sih agak keluar juga ya kita pilih 1 kemudian panjangnya 10 panjang 10 sekarang
panjang, pilihan Anda satu, panjang sama dengan luas persegi panjang 10 adalah 100. Terima kasih. Oh iya, ini jadi tetap perlu ditampilkan ya, supaya nggak aneh ya, supaya nggak aneh. Ini tetap setelah read line, right line, ya ini P, gitu ya. Perlu ya supaya nggak jelek begini ya. Ini right line P, bawahnya right line L. Ya, kemudian untuk ini jari-jari right line R. Oke ya, kita terangin lagi. Nah, ini baru panjang. Wah, tampilannya nggak ada ya. Nah, ini tampilannya kita 0, 1 ya. Ini juga 0, 2, 1. Ya, ini juga 0.2, 1. Yang atasnya juga belum tadi. 0.21. Oke, kita running lagi. Nah, oke dah. Sudah ini ya. Dan ini langsung terima kasih ya, langsung terima kasih. Padahal kita inginnya ya balik lagi ke atas. Ya, balik lagi ke atas. Artinya di sini setiap selesai di sini ya, setiap selesai oke, kita tulis go to. Go to berapa sih? 1 ya. Go to 1. Ya, go to 1. Kemudian C. Kemudian C. Oh, berarti cukup cuma 2 ya. Kebanyakan kita. Go to 5. Go to 5. Ini kalau pilihannya 4. Oh, berarti ini nggak perlu. Kelihatannya 4 nggak perlu. Go to 5 nggak perlu. Nggak perlu dengan kita masukkan itu ya. Cukup ini aja. Oh, nanti. Sorry. Perlu. 4.2. Ya. Go to 5. Perlu. Karena kalau isi di luar 1 sampai 4, dia akan balik lagi ya. Kita diminta menginputkan nilai. Kita masukkan 0. Kita masukkan 0, ya, maka diminta lagi ngulang ya. Diminta lagi ngulang, baru kita pilih benar, ya, baru dia selesai. Lama. Kenapa? Jam berapa ini? Oh, masih lama. Pilihan Anda 0. Pilihan Anda 1, panjang 10, luas persen. Oh iya. Ini akan bolak-balik terus. Selesai nih program ini. Karena dia balik terus ya. Pilihan 1, balik lagi. Kemudian pilihan 0. Pilihan 0 terus gitu ya. Ini nggak selesai nih. Ya, ini hati-hatinya gini nih ya. Seperti ini. Ini masalahnya karena ini ya. Ini karena compilernya kita harus menginput dulu. Menginput nilai yang harus diinput gitu. Memasukkan nilai yang harus diinput. Kalau di kalian nggak begini ya. Ya, menyudah ini gimana? Cuma outputnya nggak habis-habis ya. Oke, kira-kira seperti ini. Ya, ini bermasalah karena setelah kita masukkan 1, kemudian 10, kemudian pilihan 0 dia berulang lagi gitu. Di sini saya masukkan 4 biar langsung keluar ya. Biar langsung keluar. Ya, saya running. Ya, ini baru keluar ya. Pilihan Anda 0. Pilihan Anda 1 baru ya. Luas persegi.
Kemudian pilihan Anda 4, terima kasih gitu ya. Oke, jadi yang masalah karena editornya, dimana kita saat running harus menginputkan semua hal yang diperlukan. Ctrl A, Ctrl C, copy. Kemudian ini saya kirim di chat ya, silahkan kalian manfaatkan. Saya ulang lagi. Ctrl A, Ctrl C. Oh, tidak mau ya. Saya copy. Kenapa ya? Oh, kepanjangan. Mau ya? Coba saya copy sebagian. Oh ya, kepanjangan tadi. Ini sebagian ya. Tadi kebanyakan lewati batas kayaknya. Oke, ada 2 tuh. Silakan. Nah, dipakai. Dengan GoTo kita bisa buat menu. Ya, bisa buat menu. Cuman hati-hati ya tadi. Saya pakai GoTo hati-hati, nanti bisa jelimet. Baca programnya lumayan jelimet.
Sudah? Bisa? Sudah dicoba ya? Cobanya enak kalau pakai compilernya ini ya, yang offline ya. Bukan yang online ini ya, harus diinputkan dulu. Walaupun ada program lain ya, yang kemarin kita gunakan juga ya. Apa namanya? Apa lupa saya. Pascal kemarin. Compiler. Wah, bisa. Kalau yang pakai ini lebih enak ya. Ctrl A, Ctrl C. Saat runningnya lebih enak. Ctrl A, Ctrl C. Ya. Tapi ada yang tadi ada yang kurang pas ya. Nggak apa-apa, dia muncul 2 kali jadi. Pilihan Anda 1. Enter panjang 10. Ya, ini yang ini perlu direvisi di sini ya. Sampai luas persegi panjang adalah dengan luas persegi dengan panjang 10 adalah 100. Pilihan Anda langsung aja langsung pilihan Anda 2 sekarang ya, panjang 2, lebar 5,2. Luas persegi panjang ukuran 2 kali 5,2 adalah 10,4. Pilihan Anda 4 ya. Terima kasih ya. Kalau di sini atau di tempat kalian itu tinggal dihapus saja ya. Agak bagus kan. Walaupun ada kurang pas ya. Ini ulang. Oke, kita pilih 3, tadi belum pilih 3 ya. Enter. Jari-jari 23, ini kebanyakan 2,5 aja. Enter. Luas lingkaran dengan jari-jari 2,5 adalah 19,6. Pilihan Anda 4, selesai. Ya. Nah, kalau sudah, saya minta kalian memodifikasi programnya menjadi lebih baik lagi. Maksud lebih baik ini gimana? Seperti yang tadi saat kita running programnya. Jadi saat kita running, ya kita diminta memilih dari 1 sampai 4. Ya, kalau kita pilih di luar 1 sampai 4 kan nggak ada masalah ya. Ya. Langsung disuruh memilih lagi. Ya, atau kita pilih misalkan 3. Ya, 3. Kemudian kita diminta menginputkan jari-jari, kita inputkan jari-jarinya 3 juga misalnya. Running, keluar outputnya. Pilihan Anda, langsung begitu ya. Langsung pilihan Anda. Gitu. Ya, nah, saya ingin kalian memodifikasi programnya tidak seperti ini. Gitu. Ya, tidak seperti ini. Tetapi programnya menjadi begini. Setelah, yang di awal ya, yang di awal. Ini outputnya. Nah, ini saat pertama kali keluar kan ada menunya ya, menunya. Kemudian pilihan Anda 0 misalnya. Ya. Saya minta setelah kita pilih 0 atau intinya di luar 1 sampai 4 yang muncul outputnya adalah sebelum balik ke pilihan Anda, maaf Anda salah memilih. Ya.
silahkan pilih sekali lagi misalnya gitu ya. Silahkan pilih sekali lagi pilihan Anda, baru kita inputkan satu misalnya. Ya, kemudian kita input, atau kita inputkan 3, kemudian kita inputkan 3. Langsung keluar jari-jari, kemudian keluar luasnya. Habis itu jangan langsung pilihan Anda. Ya, setelah itu dikasih pilihan lagi. Anda ingin selesai ingin apa namanya kembali ke menu atau selesai gitu. Ya, pilihannya ke menu atau selesai. Gitu. Paham? Jadi saya ulang sekali lagi. Ada 2 hal yang harus dimodifikasi. Ya, yang pertama ketika kita salah menginput nilai. Kita menginput nilai di luar 1 sampai 4. Ya, maka jika seperti itu, ya, yang harusnya muncul bukan pilihan Anda dulu. Pilihan Anda-nya oke muncul juga, tetapi sebelum itu ada message-nya, ada error message. Maaf, Anda salah menginput nilai. Ya, tolong input sekali lagi, baru muncul pilihan Anda. Gitu ya. Baru muncul pilihan Anda. Itu satu. Yang kedua, ya, misalkan kita sudah memilih yang benar, kita pilih 3, kemudian kita diminta menginput jari-jari, ya, kemudian, ya, setelah itu muncul luas lingkaran dengan jari-jari 3 adalah luasnya sekian, gitu ya. Oke, itu tidak ada masalah. Tapi setelah kita inputkan jari-jari dan keluar outputnya, muncul lagi menu, ya. Apakah Anda ingin mengulang misalnya, atau apakah Anda ingin menghitung luas sekali lagi, atau yang sebangsa dengan itu, muncul pesan itu. Ya, misalkan kalau iya pilih 1, tidak 2 gitu misalnya. Ya, maka jika kita pilih 1, ya maka akan ngulang lagi baru pilihan Anda. Ya, tapi kalau kita pilih 2 misalnya, berarti selesai, keluar. Gitu. Paham? Kalau di sini kan langsung diminta kita pilihan Anda, kalau mau keluar berarti 4 gitu kan, baru selesai. Gitu. Paham? Halo? Paham, Pak. Paham, Paham Pak. ya? Oke. Ya, kalau itu dijadikan untuk presensi, bisa selesai. Oh, ada yang ngangguk, ada yang nyengir-nyengir, bingung ya. Oke. Gini aja deh. Kalian kerjakan sebisa kalian. Ya. Kalian kerjakan sebisa kalian. Ya. Kalau nanti sebelum jam berapa? Ya. Sebelum jam 12 lewat berapa? Lewat 40 ya, lewat 40. 12 lewat 40, kalian belum selesai, maka sudah cukup sampai di situ kalian tuliskan. Ya, belum selesai. Ya, belum bisa gitu, belum bisa. Atau belum selesai, bolehlah. Ya, kalian tuliskan. Kalau sudah selesai, kalian tampilkan outputnya juga ya. Selain programnya, kemudian tampilkan outputnya. Oke, kirimkan di ini aja, pakai Word boleh, dokumen pakai PDF boleh, Word boleh. Oke, paham ya? Kalau belum selesai programnya, kemudian ya jelaskan, ya belum selesai. Oke ya, batasnya sampai saat jam 12 lewat 40 ya, supaya kalian nggak terlambat ngirim presentasinya. Oke, kalau yakin nggak nyampe 5 menit lagi gitu kan, itu kan masih sisa 5 menit. Kalau kalian yakin hanya butuh 1 menit lagi boleh. Ya. Oke, paham ya? Presentasinya itu ya. Nanti kita bahas lagi saat hari Jumat ya, hari Jumat kita bahas program ini kalau masih ada ya, mudah-mudahan ya kalian punya filenya lah. Nanti kalau saya nggak ada, saya minta kalian. Oke, baik ya, hari ini saya pikir cukup sampai di sini. Ya, kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan lagi di lain waktu.
hari ini saya cukupkan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Saya izin ya.